Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas tuntas segala hal di dalam fisika dasar. Oke, kita lanjutkan tentang materi fluida, masih fluida statis, teman-teman, tentang kapilaritas. Kapilaritas ini merupakan sebuah fenomena yang lanjutan dari materi sebelumnya, itu tegangan permukaan. Nah, jadi kapilaritas merupakan sebuah efek ya dari gaya tegangan permukaan, khususnya dari tegangan adhesi ataupun kohesi ya sesama molekul cairan itu ataupun dengan dindingnya atau dengan wadahnya. Nah, teman-teman, jika kita lihat sebuah misalkan gelas gitu ya. Nah, sebuah gelas kita isi air, teman-teman ya. Nah, kita isi air, ternyata eh, permukaan cairannya melengkung seperti ini, teman-teman ya, melengkung, sehingga kalau kita ini kalau kita tuliskan sudutnya, ini adalah sudut kontak ya. Nah, sudut kontak air dengan si dindingnya ya, ini tetanya. Oke. Ini air ya, ini air. Nah, berbeda hal kalau kita melihat sebuah gelas gitu ya, gelas yang kita isinya dengan raksa gitu ya. Nah, nanti permukaannya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau ini cekung, ini namanya meniskus cekung gitu ya, ini meniskus cembung gitu ya. Nah, ini eh, sudutnya itu bentuk sudut itu seperti ini, teman-teman. Nah, oke. Jadi kalau yang ini sudut kontaknya itu kurang dari 90 derajat, teman-teman. Ya, kalau untuk si air. Nah, kalau untuk yang raksa ini sudut kontaknya lebih besar dari 90 derajat, teman-teman. Nah, jadi tegangan permukaan di sini berpengaruh, teman-teman ya. Kenapa berpengaruh? Karena pada kasus air ini, si kita gambarkan tegangan permukaan itu dia akan menarik ya, seperti biasa. Jadi kalau ada sebuah lapisan ya, zat cair, dia akan ditarik oleh sebuah tegangan permukaan, oke, ke arah bawahnya. Nah, ini adalah tegangan permukaan dari air ya, F-nya ke sini. Oke, gaya tegangan permukaannya. Nah, karena ada kontak dengan si wadah, nah si wadah juga akan memberi reaksi. Nah, ini adalah F reaksinya dari dinding ya, F reaksi dari dinding. Nah, kalau kita uraikan, dia punya komponen tuh, ini theta ya. Jadi ini adalah komponen Y, ini adalah komponen X-nya. Nah, si air itu di dalam pipa kapiler itu akan naik ke atas gara-gara tegangan ini, gara-gara gaya ini. Oke, gaya reaksi dinding dari aksi yang tegangan permukaan tadi ya. Nah, kalau kita tempatkan misalnya seperti ini. Ini ada sebuah wadah yang berisi cairan misalnya. Kemudian kita masukkan pipa kapiler. Nah, pipa yang kecil gitu ya, pipa kapiler, dan ternyata si air naik, teman-teman, di sini ya. Si air ternyata naik. Nah, gitu ya. Air akan berhenti saat komponen Fy-nya akan sama dengan berat air itu sendiri ya, yang komponennya ke bawah. Oke, kalau kita analitik ya dengan perhitungannya, seberapa tinggi air yang naiknya, teman-teman. Kita dapat mengasumsikan misalkan ini sebuah lingkarannya, ini ada F yang sama dengan yang ini, berarti gaya yang menariknya adalah Fy-nya. Oke, berarti Fy-nya adalah F cos theta, teman-teman. Theta yang di sini ya. Kalau Fx-nya sering menghilangkan, nanti hilang ya sama dinding. Atau Fx-nya sebenarnya kita tidak tinjau karena yang menyebabkan bergerak ke atas adalah Fy. Oke. Nah, dia akan berhenti setimbang saat sama dengan W ke bawah ya, berat cairan itu sendiri. Nah, sehingga F cos theta-nya akan sama dengan W, teman-teman. Nah, kita tahu F itu apa? Gaya tegangan permukaan. Nah, lambda sama dengan F per L. Nah, ini untuk satu permukaan, kita asumsikan satu permukaan. Nah, berarti F-nya adalah lambda dikali L. Nah, karena L-nya di situ lingkaran, berarti kelilingnya adalah 2πr ya. 2πr. Oke, F-nya. Jadi saya punya 2πr cos
theta sama dengan W itu adalah M dikali G. Nah karena cairan itu rho dikali V ya teman-teman, rho kali V kali G. Oke. Nah V nya itu adalah luas dikali tingginya. Tingginya adalah naiknya ini, H nya. Oke. Berarti V nya adalah luas dikali V nya. Luasnya sendiri kan luas alas VR kuadrat kali H. Berarti 2 PR cos theta sama dengan rho dikali A nya ada ya, PR kuadrat dikali H dikali G. Nah sehingga kita punya hubungan tentang seberapa tinggi kenaikan air di dalam pipa kapiler itu. Berarti P nya coret, R nya juga coret 1, berarti H nya adalah 2 nya di atas, 2 gamanya kemana nih? Gamanya ada di sini. Gamma kan F itu gamma kali L. Gamma 2 gamma ya. 2 gamma dikali cos theta teman-teman per rho R G atau R rho G. Nah gini. Seperti ini ya. Nah jadi kenaikan dari pipa kapiler itu, kenaikan air di dalam pipa kapiler dapat kita deteksi dengan rumus ini. Nah ini adalah sebuah fenomena teman-teman ya di dalam fluid statis yang kalau ini akibat gaya adhesi teman-teman ya. Ini gaya adhesi. Gaya adhesi itu gaya tarik menarik antara molekul dinding dengan molekul air ya. Gaya adhesi itu lebih besar ya dibanding yang ini. Kalau ini gaya kohesinya kuat, gaya kohesi. Jadi kalau gaya kohesi itu gaya antar molekul fluida. Nah, kalau adhesi itu gaya antar molekul fluida dan dinding. Fluida dan dinding. Nah, kalau si raksa kita tempatkan pipa kapiler, itu dia akan meniskus cembung ya. Ini gitu kita tempatkan pipa kapiler, dia akan turun ke bawah teman-teman. Nah, gitu. Ya, ini raksa. Oke. Mungkin itu saja pembahasan tentang kapilaritas yang ada di dalam pipa kapiler dan dalam fluida statis. Oke. Dukung terus channel ini agar channel ini senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalam fisika dasar. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam berfisika. Dadah.